Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pimpinan Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang saya hormati, mahasiswa baru Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun ajaran 2021-2022, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti perkuliahan di kampus tercinta Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini. Izinkan saya menyampaikan materi tentang kegiatan akademik di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan akademik merupakan jantung dari seluruh aktivitas di kampus, maka pastikan saudara mengikuti kegiatan akademik dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya share screen berikut. Baik. Saudara bisa mengakses sistem informasi dan akademik Universitas Ibnu Khaldun Bogor sebagai berikut. Ya, saudara bisa akses di https://uik-bogor.ac.id, yaitu sistem informasi akademik dan keuangan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Apa yang akan saudara dapatkan dari web tersebut adalah yang pertama, akses data pribadi. Pastikan bahwa data pribadi saudara benar, dan kemudian akan dapat jadwal perkuliahan, jadwal UTS dan UAS, tagihan berbagai kewajiban pembayaran, kemudian kalender akademik, akses untuk mengisi form kartu rencana studi, kemudian hasil kegiatan akademik UTS dan UAS, serta kegiatan akademik lainnya, saudara semua bisa dapatkan ini semua di SIAP UIK. Nah, ini beberapa hak saudara sebagai mahasiswa, yaitu memperoleh bimbingan akademik dalam menyusun rencana studi, mengikuti perkuliahan sebanyak 18 kali tatap muka untuk setiap materi, kemudian mendapatkan pemberitahuan hasil belajar, yaitu KHS, dapat memberikan penilaian terhadap pembelajaran dan juga dosen pengajar pada setiap akhir semester. Ya, kemudian hak lainnya adalah memperoleh beasiswa akademik dan juga penghargaan ketika saudara memperoleh IPK terbaik dan prestasi-prestasi lainnya. Kemudian memperoleh layanan kepustakaan, kemudian memperoleh bimbingan saat praktek lapangan, kemudian bimbingan saat kuliah kerja nyata, kemudian mendapat bimbingan juga saat penyusunan artikel ilmiah dan tugas akhir, serta dapat mengakses informasi akademik dan keuangan dan learning management system UIK. Dan yang terakhir adalah berhak menyelesaikan studi untuk program diploma itu 6-10 semester, dan untuk program sarjana antara 8-14 semester. Kemudian apa kewajiban saudara? Jangan lupa ya, penuhi kewajiban-kewajiban ini dengan sebaik-baiknya agar saudara bisa menjadi mahasiswa yang selesai perkuliahan secara tepat waktu. Yang pertama adalah daftar ulang setiap awal semester. Yang kedua adalah mengisi FRS secara online. Mengisi FRS secara online ini jangan lupa ya, sesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila saudara mengisinya waktunya sudah kelewat atau belum waktunya, maka tentu saja nama saudara tidak terinput. Ya, jadi harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akademik. Kemudian mengikuti perkuliahan minimal 75% ya untuk setiap mata kuliah. Kalau lebih gimana? Tentu saja lebih baik kalau bisa mencapai 100%. Tapi kalau kurang dari 75%, saudara akan berurusan dengan ketua program studi, sekretaris program studi, dan juga dosen mata kuliah. Ya, kemudian mematuhi segala ketentuan perkuliahan. Jadi segala kegiatan itu ada aturan-aturan baku yang harus dipenuhi dengan baik. Kemudian menjaga dan menciptakan suasana akademik dan juga pembelajaran. Di kampus kita ini tidak boleh misalnya merokok, kita bebas dari asap rokok. Maka pastikan saudara tidak merokok di dalam kampus, apalagi di dalam kelas pembelajaran ya.
Kemudian apa yang boleh? Yaitu meningkatkan atau menciptakan suasana akademik dengan mengikuti, di samping perkuliahan, saudara mengikuti kegiatan seminar, baik nasional ataupun internasional, kegiatan workshop, pelatihan, ya, kegiatan kewirausahaan, kegiatan-kegiatan akademik lainnya, ya, termasuk penajaman dari minat dan bakat saudara yang sudah disediakan di kampus ini, diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada kewajiban lain yaitu menghormati dosen dan tenaga kependidikan tentunya ya, menyayangi dan menghargai sesama teman dan warga kampus dan juga menjaga nama baik kampus tercinta kita. Kemudian apa sih atau bagaimana penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu menggunakan sistem kredit semester yang disingkat menjadi SKS. Bagaimana penghitungannya? Nah, ini ketentuannya adalah 14 minggu perkuliahan, 2 minggu ujian tengah semester, 1 minggu persiapan, dan kemudian 2 minggu ujian akhir semester. Ini adalah perhitungannya, ini penting buat saudara ya, perhatikan. Jadi satu SKS itu senilai dengan 170 menit dengan 3 komponen kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen selama 50 menit, tugas terstruktur itu 60 menit, dan tugas mandiri 50 menit. Contoh, ya, nanti saudara di semester 1 akan kuliah dengan 18 SKS. Nah, 18 SKS itu setara dengan 900 menit tatap muka, 1080 menit tugas terstruktur, dan 1080 menit tugas kegiatan atau tugas atau kegiatan mandiri. Totalnya ya, saudara belajar dalam 1 minggu itu adalah 3060 menit. Kalau dibagi 1 jam menjadi 51 jam per minggu. Atau kalau kita bagi per hari 51 jam dibagi 6 hari itu menjadi 8,5 jam per hari. Jadi ingat ya, saudara belajar di semester 1 itu mencapai 8,5 jam per hari. Nah, itulah idealnya mahasiswa yang kuliah di semester 1. Kalau nanti semester 2 SKS-nya tambah, tentu saja harus nambah juga jam belajarnya. Ya, kalau kurang dari itu tentu saja kurang ideal. Tapi kalau lebih, saudara jam belajarnya per hari 10 jam, 12 jam, tentu itu akan lebih baik ya, akan lebih baik buat saudara sekalian. Baik, selanjutnya adalah ini gambaran penyelesaian studi ya untuk diploma 3. Ini di semester ke-6 saudara sudah bisa yudisium dan wisuda. Begitu juga untuk program sarjana ya. Untuk program sarjana teori itu selesai di 7 semester. Di semester 8 itu udah 3 ujian komprehensif, ujian sidang skripsi, yudisium, dan juga wisuda. Jadi insya Allah saudara bisa selesai dalam waktu 4 tahun atau tahun keempat. Jadi belum 4 tahun ya, bisa selesai. Nih, kurikulum ya. Kurikulum yang digunakan di tahun ajaran ini adalah kurikulum berbasis KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia terintegrasi MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Saat ini ya kita sudah mengikuti atau mahasiswa-mahasiswa UIK sudah menjalani kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di antaranya adalah pertukaran mahasiswa antar prodi di dalam dan di luar kampus. Jadi saudara nanti punya kesempatan untuk belajar di luar program studinya, bahkan di luar kampus UIK. Ya, saudara bisa mendaftar di Kemendikbud mau ikut kuliah di mana, di UGM, di UI, di mana saja bisa. Yang penting lulus seleksi. Gitu ya. Saat ini ada 47 nih mahasiswa UIK yang sedang mengikuti pertukaran pelajar, dan yang di dalam negeri ya, yang 47 ini. Yang 11 itu keluar negeri. Salah satunya ada yang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, itu ada yang ke Irlandia. Dia akan belajar di sana selama 1 semester ya. Kemudian ada 112 mahasiswa yang mengikuti pendidikan jarak jauh nih. Ya, dari 2 universitas di dalam negeri mengikuti perkuliahan di UIK. Intinya bahwa saudara bisa punya kesempatan untuk belajar di luar kampus UIK juga bisa belajar ke luar negeri. Bahkan student mobility kita ya, pelajar yang mengikuti ke luar negeri yang sudah berjalan secara internal itu adalah dengan UKM.
ya, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan juga bisa student mobility ke Thailand Selatan, begitu. Nah, bagi saudara yang berminat boleh nabung tuh dari sekarang, gitu ya, boleh nabung dari sekarang dan kemudian mempersiapkan diri tentu dengan sebaik-baiknya, terutama kemampuan berbahasa Inggris. Kegiatan pengabdian masyarakat juga ini adalah kegiatan yang didanai oleh Kemendikbud ya, Kemendikbudristek, maaf, yaitu KKN membangun desa, proyek kemanusiaan, penelitian kemasyarakatan, dan pengabdian berbasis prodi. Saat ini ada sekitar 15 mahasiswa memperoleh hibah pengabdian PHP 2D, artinya mahasiswa melakukan pengabdian di masyarakat dengan didanai oleh Kemendikbud. Kemudian ada kegiatan kampus mengajar, ya, ada sekitar 100 mahasiswa dan lebih daripada 60 dosen yang juga mengikuti kegiatan kampus mengajar. Kemudian kegiatan magang dan studi independen, ya, jadi saudara juga nanti akan memiliki kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan terkemuka Indonesia, begitu. Semua kegiatan ini bila lolos seleksi saudara dari Kemendikbudristek, maka akan memperoleh uang saku, ya, akan memperoleh juga dana bantuan untuk SPP dan lain sebagainya. Dan terutama tentu saja adalah pengalaman, ya, pengalaman belajar di kampus lain, pengalaman magang dan lain sebagainya, itu yang sangat penting. Untuk itu persiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar saudara bisa mengikuti berbagai kegiatan Merdeka Belajar tersebut. Ini ada 8 BKP. Ya, 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa di tanah air. Mudah-mudahan saudara termasuk di dalamnya. Oke, terakhir saya ingin menyampaikan inilah jalan lurus menuju kesuksesan saudara dalam mengikuti perkuliahan, ya. Saudara bisa lihat di sini, saudara sekarang adalah maba. Maba di 2021-2022. Ya, canangkan bahwa saudara di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah bisa menjadi sarjana UIK. Ya, untuk menjadi sarjana UIK yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat 3 hal ini, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat apa jadi sarjana kalau tidak meningkat imannya? Maka harus iman ditingkatkan sejak sekarang. Ya, ilmu diperoleh dengan penuh kesungguhan, begitu ya, dengan menyelesaikan untuk sarjana 144 SKS. Dan juga tingkatkan amal kita dengan berbuat baik, ya, berbuat baik, lebih baik lagi kepada Allah dalam ibadah, lebih baik lagi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita, kepada dosen-dosen kita, dan tentu kepada sesama manusia. Dengan demikian, insya Allah saudara akan menjadi sarjana di tahun 2025, ya, dari sekarang, 4 tahun dari sekarang, insya Allah. Demikian mungkin apa yang bisa saudara paparkan kepada saudara. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa memotivasi saudara memasang niat sejak awal bahwa kuliah di UIK adalah untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan menjadi orang-orang profesional di bidangnya masing-masing dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.